Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Insya Allah sehat dan tetap semangat ya. Nah, sebelumnya, Ibu kan sudah membahas tentang pengertian persamaan kuadrat, kemudian bentuk umumnya dan bagian-bagian dari persamaan kuadrat. Nah, sesuai dengan rencana yang kemarin, hari ini Ibu akan membahas tentang metode penyelesaian persamaan kuadrat. Metode penyelesaian persamaan kuadrat sendiri kan ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan, yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah dengan rumus kuadratik. Maka video pembahasan ini akan Ibu bagi menjadi 3. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Yang pertama adalah dengan metode faktorisasi. Metode faktorisasi sendiri itu Ibu bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah jika bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan a-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi kan sama seperti x kuadrat plus bx plus c gitu kan. Nah, kita bisa memfaktorkan menjadi x plus m dikali x plus n. Nah, misalkan kita punya x plus m dikali x plus n dengan cara mengalikan yang sudah sebelumnya diajari di kelas 8, kan dikalikan satu-satu, x dikali x hasilnya x kuadrat, x dikali n hasilnya nx, terus m dikali x hasilnya mx, m dikali n hasilnya mn. Nah, ini x kuadrat kan dia variabel yang sendiri. Nah, kalau yang sama-sama punya variabel x, itu kita jadikan 1. Jadi, m sama n-nya itu kita misalkan dia itu bilangan, bukan huruf ya misalnya. Nah, n ditambah m-nya jadikan 1, kemudian dikali x, ditambah m dikali n. Nah, kalian cermati dulu ya, ini kan bentuknya sama seperti bentuk persamaan kuadrat, bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di mana A-nya itu sama dengan 1, sini kan A-nya variabelnya 1, koefisiennya sama dengan 1, kemudian B-nya itu sama dengan M ditambah N. Ini kan B, yang di sini M ditambah N, jadi M ditambah N sama dengan B. Kemudian yang terakhir, M dikali N atau Mn itu sama dengan C, yang tidak punya variabel X atau X kuadrat. Paham ya? Jadi, ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu bisa kita faktorkan menjadi x ditambah m dan x ditambah n. Dengan m ditambah n itu sama dengan b, asalnya dari ini tadi, dia disetarakan. Ekuivalen itu maksudnya setara. Jadi ax kuadrat ditambah bx plus c itu setara dengan x kuadrat ditambah n tambah n dikali x ditambah mn. Jadi M ditambah N itu sama dengan B. B itu sama dengan hasil penjumlahan faktor-faktornya. Kemudian yang C itu hasil kali faktor-faktornya. Oke, supaya lebih jelas langsung kita masuk ke contoh soal saja ya. Contoh yang pertama. Nah, ada persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 itu sama dengan 0. Kita disuruh memfaktorkan, kita disuruh menyelesaikan dengan metode faktorisasi. Caranya, yang pertama adalah kalian cari bilangan bulat M dan N, di mana M dikali N itu hasilnya 6, dan M ditambah N hasilnya 5. Jadi kalian cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 6, hasilnya 6 itu dari sini ya, yang terakhir ini, dan kalau ditambah hasilnya itu 5. Nah, caranya bisa kalian cari dari faktornya 6. Faktornya 6 itu kan 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari faktor-faktor itu, bilangan berapa saja yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Jadi, 2 dikali 3 itu kan hasilnya 6, dan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Jadi, faktor dari x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 itu adalah x ditambah 2 dan x ditambah 3. Jadi, x ditambah 2 dikalikan x ditambah 3 itu hasilnya ini, sama dengan 0. Nah, bilangan, ini kan 2 bilangan, x ditambah 2, terus x ditambah 3, sama dengan 0. 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 0 itu kan kemungkinannya kalau yang depannya sama dengan 0 atau yang belakangnya sama dengan 0.
Jadi salah satu itu pasti 0 kan? Karena bilangan kalau dikalikan hasilnya 0 itu pasti pengalinya itu salah satu 0. Paham? Jadi X tambah 2 itu sama dengan 0, bisa jadi X tambah 2-nya yang sama dengan 0. Kalau X ditambah 2 sama dengan 0 itu kan berarti X-nya sama dengan negatif 2. 2-nya dipindah ke sini. Atau bisa jadi juga yang belakang yang sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan negatif 3. Nah, jadi faktor dari persamaan kuadrat yang ini itu adalah negatif 2 atau negatif 3. Bisa salah satu. Atau keduanya itu benar jawabannya. Paham ya, insya Allah ya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua, supaya lebih jelas. Nah, ini persamaan kuadratnya sekarang x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 18 sama dengan 0. Caranya sama. Kita cari bilangan bulat Mn yang kalau dikalikan tuh hasilnya yang belakang ini. C-nya. C-nya kan negatif 18. Berarti kita cari bilangan yang kalau dikalikan tuh hasilnya negatif 18. Dan kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif itu kan berarti pasti salah satunya negatif dan salah satunya lagi positif. Ya kan, nggak mungkin kalau dua-duanya negatif atau dua-duanya positif, karena hasilnya ini negatif. Berarti kita coba negatif 6 dikalikan 3. Kenapa yang negatif yang 6? Karena kita mau cari yang kalau dijumlah itu hasilnya negatif 3, berarti kan harus lebih besar yang negatifnya. Jadi negatif 6 ditambah 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Negatif 6 dikalikan 3 hasilnya adalah negatif 18. Sudah pas kan? Berarti M dan N-nya itu adalah negatif 6 dan 3. Jadi faktor dari X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 18 sama dengan 0 adalah X dikurangi 6 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Sama seperti cara yang sebelumnya. Kalau ada perkalian bilangan yang hasilnya adalah 0, artinya salah satu dari bilangan itu adalah 0. Bisa jadi X dikurangi 6-nya yang sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan 6, atau X ditambah 3 yang sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Paham? Coba dipahami lagi ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nih. Sekarang persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 sama dengan 0. Dengan metode yang sama, yaitu metode faktorisasi, kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 16, yang belakang ini ya. Kalau dikali hasilnya 16, tapi kalau dijumlah hasilnya negatif 8. Nah, bilangan kalau hasil perkaliannya positif, itu kan bisa jadi dua-duanya positif atau dua-duanya negatif kan. Nah, karena penjumlahannya ini hasilnya negatif, berarti otomatis dua-duanya ini negatif. Nah, jadi 16 itu kan 4 dikali 4. Nah, supaya penjumlahannya sama dengan negatif 8, berarti 16 itu adalah negatif 4 dikali negatif 4. Negatif 4 kali negatif 4 kan 16. Dan kalau dijumlah hasilnya negatif 8. Oke. Karena kita sudah dapat M dan N-nya, berarti kita masukkan M-nya itu negatif 4, N-nya juga negatif 4. Berarti, kalau perkalian dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan 0, maka salah satu bilangan itu pasti pasti 0. Jadi bisa jadi X min 4-nya yang sama dengan 0, atau X min 4 yang kedua sama dengan 0. Karena ini bilangannya sama, sebenarnya kalian cuman coba satu kali juga nggak apa-apa. Jadi X min 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Berarti faktor dari ini itu cuman satu kemungkinannya, yaitu X sama dengan 4. Beda kalau yang lain sebelumnya, itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa X sama dengan 6 atau X sama dengan negatif 3. Kalau yang sekarang ini cuman satu, akarnya kembar. Jadi X sama dengan 4 itu adalah faktor dari persamaan ini. Bisa dipahami? Oke, supaya lebih paham, kalian bisa berlatih mengerjakan latihan 1 yang ini.
selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan metode faktorisasi. Di sini ada 3 soal. Coba kalian catat dulu soalnya, kemudian kalian kerjakan. Oke, Ibu lanjutkan. Masih dengan metode yang sama, yaitu metode faktorisasi, kita bisa menyelesaikan kalau yang A-nya tidak sama dengan 1. Kalau tadi kan A-nya sama dengan 1, berarti kita anggap dia tidak ada A-nya, karena A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau A-nya tidak sama dengan 1, bagaimana? Jadi, pemfaktorannya seperti ini. Kalau tadi kan pemfaktorannya langsung X ditambah M dikali X ditambah M. Nah, kalau sekarang karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kita bagi dengan atau kita kalikan dengan 1 per A. Kemudian yang di dalam tanda kurung ini, semuanya ada AX. AX ditambah M dikali AX ditambah N. Oke. Coba kita kalikan. 1 per A dikali AX ditambah M dikalikan AX ditambah N. Itu hasilnya menjadi 1 per A-nya tetap. Kemudian AX ditambah AX dikali AX, itu hasilnya A kuadrat X kuadrat. Kemudian AX dikali N, hasilnya ANX. Kemudian M dikali AX, hasilnya AMX. Kemudian M dikali N, hasilnya MN. Oke, kemudian yang punya variabel sama, ini kan sama-sama AX, ini sama-sama AX, yang tengah ini. Berarti M ditambah N-nya kita jadikan 1. Pakai sifat pengelompokan. Kemudian, karena untuk menghilangkan pecahan di depan ini, semuanya ini kita bagi dengan A, atau kita kalikan semuanya dengan 1 per A. A kuadrat X kuadrat dikali 1 per A, berarti kan kuadratnya hilang. Tinggal A X kuadrat. Kemudian N ditambah M, AX. A sama A-nya saling mencoret atau saling membagi. Tinggal M ditambah N, X. Kemudian yang terakhir, karena dia tidak punya variabel A, berarti dia tetap pecahan, MN per A. Oke, sampai sini. Nah, kemudian, kalau sudah seperti ini, dia kan sudah ekuivalen dengan bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian bisa disimpulkan seperti yang sebelumnya, B itu sama dengan N ditambah M. Sama ya, seperti yang kalau A-nya tidak sama, A-nya sama dengan 1. Bedanya adalah yang C-nya. C itu sama dengan MN per A. Nah, supaya tidak pecahan, A-nya kedua ruas ibu kalikan dengan A. Jadi, yang ruas kiri ini sekarang menjadi MN, dan yang ruas kanan sekarang menjadi AC. Jadi, bedanya kalau yang tadi kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya sama dengan C, dan kalau dijumlah hasilnya sama dengan B. Nah, kalau yang A-nya tidak sama dengan 1, kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya itu sama dengan AC, dan kalau dijumlah hasilnya sama dengan B. Oke, langsung kita coba ke contoh soal, biar lebih jelas. Contoh soalnya ini, contoh yang pertama. Ini kan A-nya tidak sama dengan 1 ya, 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka, kita mencari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya itu seperti AC, sama dengan AC. A-nya kan 2, C-nya negatif 5, berarti MN atau bilangan itu kalau dikalikan itu hasilnya negatif 10. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 10. Dan kalau dijumlah hasilnya negatif 3. Karena ini negatif ya, negatif 10, berarti pasti salah satu dari bilangannya itu negatif dan yang lainnya positif. Kita coba pakai 2 dan negatif 5. 2 dikali negatif 5 itu hasilnya kan negatif 10. Dan kalau dijumlah, 2 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 3. Berarti M dan N-nya adalah 2 dan negatif 5. Kemudian langsung kita masukkan ke yang ini tadi. Ini ya, 1 per A
dikali AX ditambah M, dikali AX ditambah N. Oke, ini 1 per A, berarti 1 per 2, A-nya kan 2, dikali AX ditambah M, A-nya 2, 2X ditambah M-nya 2, 2X ditambah 2, dikali AX ditambah N, A-nya 2, berarti 2X, ditambah N, N-nya negatif 5, berarti dikurangi 5. Kemudian, ini kan sama dengan persamaan kuadratnya, berarti 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 itu sama dengan setengah dikali 2x plus 2 dikali 2x min 5 sama dengan 0. Nah, yang pertama, di dalam kurung yang pertama ini, dia kan punya dua bilangan 2, bisa kita keluarkan duanya. Sama-sama kita bagi dengan 2, jadi 2-nya di luar, kemudian yang di dalam tinggal 2x dibagi 2 kan sama dengan x. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi, 2-nya itu dikeluarkan dari tanda kurung. Supaya apa? Supaya dia bisa dicoret dengan 1 per 2. Oke, karena dia sudah bisa dicoret dengan 1 per 2, berarti kan tinggal 1. Tinggal 1 di sini. Jadi, sekarang perkalian faktornya adalah x plus 1 dikali 2x min 5, karena yang belakang kan tetap tadi nggak dikeluarkan. Sama dengan 0. Sama seperti yang tadi. Kalau dua bilangan dikalikan dan hasilnya 0, maka artinya salah satu bilangan itu pasti sama dengan 0. Bisa jadi x plus 1 yang sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1, atau 2x min 5 yang sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5 per 2. Kan 2x sama dengan 5-nya pindah ke sini, 2x sama dengan 5. X-nya sama dengan 5 dibagi 2. Jadi faktor dari persamaan ini itu adalah negatif 1 atau 5 per 2. Oke, contoh yang selanjutnya. Sekarang, persamaannya adalah 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Cari yang apa sekarang? Cari bilangan Mn yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah seperti A dikali C. Sama dengan A dikali C. Berarti negatif 3 dikali 2 sama dengan min 6. Negatif 6. Dan kalau dijumlah hasilnya sama dengan B. B-nya kan negatif 1. Ternyata negatif 3 dikali 2 itu sendiri kan jumlahnya sudah negatif 1, berarti M dan N-nya itu adalah negatif 2 dan negatif 3 dan 2. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan umum dari faktorisasi tadi. 1 per A dikali AX ditambah M dikali AX ditambah N. 1 per A, A-nya 2, berarti 1 per 2. AX ditambah M, A-nya 2, berarti 2X, M-nya min 3, berarti dikurangi 3. AX ditambah N, berarti 2X ditambah 2. Kemudian yang bisa dikeluarkan adalah yang belakang sekarang. 2X ditambah 2, kita keluarkan 2-nya, jadi X ditambah 1. 2 dikali X ditambah 1. Kemudian saling membagi, setengah dengan 2, sama dengan 1 kan. Nah, ini kita pindah ke depan. Sebenarnya nggak masalah, tetap di belakang juga nggak masalah. Jadi yang tersisa sekarang tinggal X plus 1 dikali 2X min 3. Sama dengan 0 ya ini. Nah, artinya X plus 1 itu sama dengan 0, atau X-nya sama dengan min 1, maka X-nya sama dengan min 1, atau 2X min 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3 per 2. Contoh yang selanjutnya. Nah, sekarang A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan negatif 22. Maka kita cari M dikali N yang hasilnya adalah 3 dikali negatif 22 sama dengan 66. Jadi, bilangan yang kalau dikali hasilnya min 66, kalau ditambah hasilnya 5. Nah, berapa kira-kira? Negatif 66 itu kan pasti kelipatannya 11. Berarti kita coba 11 dengan 6.
11 dengan negatif 6, kalau 11 dengan 6 kan hasilnya 66. Karena kita butuh yang negatif, berarti kita coba negatifkan yang 6-nya. Jadi negatif 6 dikali 11. Jumlahnya itu adalah 5 ternyata. Berarti kita pakai M-nya negatif 6 dan M-nya 11. Nah, sehingga didapat A-nya tadi kan 3. Berarti 1/3. Kemudian yang di dalam kurung itu 3X dikurangi 6. 6 dari M-nya ini. Dan dikalikan 3X ditambah 11. 11-nya yang ini. Kemudian 3X dikurangi 6 kan bisa dikeluarkan 3-nya. 3X dibagi 3 hasilnya X. Min 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi, 1/3 dengan 3 bisa saling coret. Tinggal X min 2 dikali 3X plus 11. Kemudian ada dua kemungkinan. Bisa jadi X min 2-nya yang sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Atau 3X plus 11 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 11/3. Ya, oke. Sekarang waktunya kalian yang berlatih. Sekarang pakai metode yang sama. Ini hanya ada 2 soal. Coba kalian kerjakan juga. Jadi totalnya ada 5 soal, ada 5 soal ya untuk yang metode faktorisasi ini. Kalian kerjakan, kemudian kalian laporkan ke Ibu lewat Google Classroom. Nah, selanjutnya akan Ibu bahas tentang metode yang lain di video yang lainnya juga. Ya, untuk metode faktorisasi ini semoga kalian bisa paham. Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya ke Ibu. Oke. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.